Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dios dimanapun saja berada, berjumpa kembali dengan saya Iksan dari Dios Channel, channel yang selalu setia menemani kita dengan informasi-informasi terupdate mengenai kehidupan kami masyarakat Indonesia di Australia ini. Oke, sahabat Dios, 2 bulan terakhir ini kita tidak berjumpa karena di akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021 sedikit kuat kami di Australia ini sibuk memerangi corona seperti halnya saudara-saudara kita di Indonesia sana. Tahun 2020 di Indonesia kita tutup dengan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bagi masyarakat Indonesia. Bencana dan kesehatan, faktor kesehatan dan COVID-19 ini yang belum habis-habisnya di Indonesia. Dan ditambah lagi faktor politik yang belum juga tenang, dan juga korupsi tidak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Dan tahun 2021 ini juga diawali dengan kejadian-kejadian yang tidak enak bagi masyarakat Indonesia. Kejadian-kejadian buruk seperti halnya pesawat yang kecelakaan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan semua kejadian-kejadian yang merugikan kehidupan masyarakat kita di Indonesia sana. Kami sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di Australia sangat prihatin sekali dengan saudara-saudara kami yang mengalami musibah dan tidak henti-hentinya di tahun 2020 dan berlanjut dengan 2021 ini. Marilah kita sedikit merenungkan diri, karena kita tahu tidak ada gunanya kita mengutuki kegelapan yang terjadi di masa lalu. Marilah kita menyalakan sebatang lilin, walaupun hanya sebatang lilin, menyalakan ke cahaya untuk kebaikan di tahun 2021 ini. Seperti orang bijak berkata, Pak, don't have to curse the darkness, let's light the candles. Ya. Marilah kita nyalakan sebatang lilin, walaupun hanya sebatang, mudah-mudahan cukup memberikan cahaya pertama untuk perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia. Kami dari Dios Channel mengundang imam besar kita, Bapak Dr. Amin Hadi, seorang seorang ilmuwan Islam yang terpelajar, yang cukup luas pengetahuannya mengenai politik dan keadaan di Indonesia sana. Kami telah mengunjungi Bapak kita, Bapak Dr. Amin Hadi. Terima kasih Bapak Dr. Amin Hadi. Sama-sama. Waktu dan kesempatan diberikan pada saya, Iksan dari Dios Channel ini, untuk menanyakan sedikit bagaimana pendapat, tanggapan dari Bapak mengenai keadaan masyarakat Indonesia di Indonesia sana yang sangat kita cintai. Pak Amin Hadi, bagaimana kira-kira kita menyikapi, menanggapi kejadian-kejadian yang selama ini terjadi di tahun 2020 dan sekarang berlanjut ke tahun 2021 ini? Iya. Terima kasih Bapak, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Selamat bertemu lagi dengan para pendengar setia daripada channel ini. Seperti tadi disebutkan, walaupun kami tidak berada di tanah air, tapi kami selalu concern dan peduli dan mengikuti apa yang terjadi di tanah air. Betul. Karena bagaimanapun juga Indonesia adalah tempat kelahiran dan tempat kami terdidik melalui pendidikan waktu yang sebelum kami ke Australia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia tetap jadi concern kami. Betul. Walaupun ada orang mengatakan, mengapa Anda memikirkan Indonesia padahal Indonesia tidak memikirkan Anda. Tapi itu bukan filsafat cara berpikir kami. Kami tetap concern walaupun barangkali kami tidak bisa berkontribusi selain hanya berpikir dan barangkali melontarkan ide apa sebaiknya yang dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat kita. Begini, kita berharap sesungguhnya bahwa dengan policy yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemik ini dan sudah berjalan sekian lama, kita tadi berpikir ibarat kita masuk sebuah tunnel, kapan kita akan keluar dari tunnel ini? Semula kita menyangka nampaknya sudah dekat karena tingkat daripada infeksi itu menurun. Tetapi ternyata yang terjadi belakangan tidak seperti itu maksud saya. Dan semula kita menyangka bahwa dengan masuknya tahun baru insya Allah
semua akan menjadi wake up kembali dan kita sadar sehingga semua yang terjadi menjadi semakin positif. Ya. Tapi ternyata apa yang kita angan-angankan, kita bayangkan dan kita harapkan itu tidak terjadi, ya, atau belum terjadi. Seperti kata, saya ingat Raden Ajeng Kartini mengeluarkan bukunya, habis gelap terbitlah terang. Betul. Tapi kita nggak tahu kapan gelap itu akan habis, Pak. Betul, Nah, betul. itu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ya. Ya, Ibaratnya Allah mengatakan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Sekarang yang terjadi kita belum melihat yulijul laila fin nahar itu. Kapankah terang itu akan timbul setelah adanya gelap ini? Jadi sebaliknya kalau boleh sedikit kita singgung, di Australia kami merasa progres itu hari demi hari terus. Jadi langkahnya itu terus ke depan mantap dan ternyata polisi yang dilakukan pemerintah sangat mantap berjalan dengan baik. seperti halnya New South Wales sudah berapa minggu ini 0 cases, Pak. Ya. 0 cases baru. Bahkan dalam suatu situasi kondisi seperti ini, Australia sanggup melakukan open tennis, ya, tenis yang untuk terbuka, ya, Australia Open dengan terbuka dengan penonton sekian ribu di stadion. Betul. Itu sesuatu yang oleh dunia mereka banyak takjub, ya, banyak heran bagaimana polisi yang dilakukan pemerintah Australia, termasuk bahwa sekarang tingkat pengangguran sudah menurun drastis. Betul. Australia sudah memperlihatkan pada dunia mereka sudah turn back from the virus, coronavirus pandemi, ya, Pak, ya. Iya. Dikatakan tadi malam bahwa sekarang tingkat populasi pekerja di Australia sekarang ini sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi corona. Ini capaian yang luar biasa. Betul. Tingkat ekonomi sedang membaik, begitu juga tingkat coronavirus sudah juga sangat sudah zero. New South Wales sudah zero, ada Queensland beberapa. Nah, bukan Queensland, Victoria. Ada beberapa, ya. Kita tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia sama Australia sama dengan Indonesia, tentu tidak. Tapi yang kita harapkan adalah bahwa polisi-polisi yang diadopt di Indonesia hendaknya bisa belajar dari beberapa negara yang mereka sudah berhasil. Di antaranya adalah adanya sinkronisasi antara polisi pusat dan daerah. Betul. Di Australia ini sekarang ada istilah baru namanya National Cabinet. Ya. Kalau dulu hanya federal atau state cabinet, yang itu federal pusat, ya, adalah daerah. Sekarang ada National Cabinet. Itu satu kabinet di mana kabinet pusat federal diikuti atau disertai oleh para gubernur. Kalau di Indonesia namanya premier seluruh state. Dan dipimpin tetap oleh Prime Minister. Polisi ini mungkin belum kita lihat dengan jelas di Indonesia, adanya sinkronisasi antara pusat dengan daerah. Yang kita lihat sering terjadi adanya semacam simpang siur antara dua polisi itu. Ya. Yang kedua, ya, kita tentu saja tidak bisa mengblame siapa-siapapun dengan terjadi musibah yang secara mendadak datang tiba. Ya. Tapi perlu dicatat juga menurut saya musibah yang ada ini sekarang ini menurut saya lebih sedikit dibanding dari beberapa tahun yang lalu pada saat terjadi musim hujan seperti ini. Ya, betul. Terutama di Jakarta. Terutama di DKI. Ya, mudah-mudahan ini karena polisi yang dianggap cocok sesuai diterapkan di DKI sehingga mengurangi musibah daripada banjir ini. Yang ini barangkali tidak atau jarang disebut gitu. Tapi ini suatu fakta yang kita semua harus syukuri, di mana terjadi perbaikan, dan kita terus berdoa agar musibah-musibah yang menimpa di beberapa daerah ini terus dapat berkurang. Karena kami pun di sini kami selalu concern, kami melakukan donasi di mana-mana untuk kami salurkan. Mengumpulkan donasi untuk dikirim ke Indonesia. Sejak kita mendengar pertama sampai hari ini, gerakan untuk mengumpulkan dana itu tidak berhenti. Di seluruh state, di seluruh wilayah di Australia kami kirimkan ke baik New South Wales, Victoria, Queensland, dan even Western Australia. Itu satu bukti bahwa kami tetap peduli, walaupun barangkali tidak ada orang yang minta. Betul. Tapi begitu kami mendengar, kami mengadakan gerakan ini di seluruh Australia. Ini barangkali satu faktor yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara kami di tanah air, bahwa begitulah masyarakat Australia, beragama apapun, bersuku apapun, kami semuanya concern, dan kami semua terus tergerak hati kami untuk membantu apa yang terjadi di tanah air meringankan beban bencana saudara kita di Indonesia sana. Ya, Pak.
kita juga pernah mendengar Pak ya, orang-orang bilang, in the midst of chaos, there is also an opportunity in there. Ya. Di tengah-tengah bencana yang kita hadapi di Indonesia ini, itu pasti ada suatu kesempatan itu ya. Mungkin kita belum melihat apa itu kesempatannya. Dan juga orang mengatakan Pak ya, leadership itu diuji pada saat adanya chaos seperti ini ya. Betul. Ya. Dan kita akan melihat kehebatan dari seorang pemimpin pada saat adanya bencana-bencana seperti ini. Bagaimana itu Pak di Indonesia? Itu saya rasa poin yang betul sekali, bahwa pertama, dengan adanya pandemik ini yang semula kita menganggap satu musibah, malapetaka, tapi ternyata di balik itu banyak sekali hal-hal positif yang kita lihat. Tapi bukan dengan maksud supaya ada musibah terus. Tapi kita oleh Allah SWT diberikan naluri akal pikiran ini bahwa janganlah kamu hanya mengeluh pada saat kamu mendapatkan musibah atau keluhan. Tapi jadikanlah musibah itu sebagai suatu kesempatan kamu untuk menumbuhkan naluri kamu yang positif. Ya. Yang jelas sekarang misalnya begini. Kami ini dulu selalu secara fisik menghadiri seminar dan conference ya. Secara fisik datang. Begitu terjadi musibah ini terfikir kalau gitu semua terhenti. Ternyata yang terjadi tidak. Saya ini sekarang lebih banyak pergi ke luar negeri. Malah lebih aktif ya. Iya, ke Amerika, Eropa, seluruh dunia lebih banyak sekarang daripada waktu normal. Betul. Walaupun hanya secara virtual ya. Virtual. Kita sekarang ngadiri public lecture di Indonesia dan di mana-mana ini lebih sering sekarang daripada yang dulu. Communication lebih intens. Lebih intens. Ya. Jadi kita menjadi pengembara, menjadi turis sekarang jauh lebih, akhirnya kadarnya lebih tinggi daripada yang dulu kita lakukan pada saat normal. Walaupun itu hanya melalui virtual. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi itu bahwa musibah-musibah ini seharusnya menjadikan kita sebagai bangsa, sebagai umat makin bersatu. Betul. Karena kita melihat ada sasaran yang kita hadapi bersama. Betul. Ya. Yang musuh bersama itu musuh ada. bersama itu ada. Itu ya harusnya menyatukan kita. Kita jangan lagi ya terpecah belah hanya memikirkan apa yang baik. Kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Kita adalah Indonesia, satu Indonesia. Itu yang ini Pak, sedikit concern ya. Ada saudara-saudara kita di Indonesia menganggap seperti halnya Prabowo dan Sandiaga Uno itu di waktu 2019 mereka berkompetisi dengan Presiden Jokowi untuk menangkan presidential election-nya. Tapi sekarang Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno telah menjadi menteri daripada pemerintahan Jokowi. Itu saya pikir itu adalah hal baik Pak ya. Tidak ada gunanya kita mengutuki kegelapan-kegelapan masa lalu kita. Mungkin Sandiaga Uno ataupun Prabowo itu berusaha ya menyumbangsikan tenaga atau ilmu mereka ataupun cara mereka untuk membantu Indonesia dan mencapai kebaikan-kebaikan. Jadi itu bukanlah pengkhianatan. Bagi saya itu ada suatu bentuk pengabdian mereka terhadap negara yang kepentingan jauh lebih besar daripada kepentingan partainya, daripada kelompoknya, daripada pendukung sebelumnya. Ini adalah kepentingan sebuah negara yang jauh lebih besar. Jadi dari hal kedua barangkali kita masuk ke politik ya, itu poin yang bagus sekali kita bicarakan juga, bahwa kita ini sekarang sudah masuk 2021 ya, setelah pemerintahan yang baru mulai 2019 yang akan berakhir periodenya sampai 2024. Sekarang bagaimana kita memasuki tahun baru ini ke depan, itu saya rasa yang perlu menjadi bahan renungan, bahan kajian kita semuanya. Menurut saya hendaknya kesan-kesan yang terjadi polarisasi di Indonesia itu mestinya segera diakhiri. Hendaknya bangsa ini ke depan kita melangkah sebagai satu badan, satu umat, one nation. Iya. Karena tujuan kita satu, bagaimana agar kita sebagai bangsa Indonesia ini bisa hidup makmur, lebih baik dalam masyarakat berkeadilan, lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita diajarkan oleh Nabi, kalau harimu hari ini lebih jelek atau sama dengan yang kemarin, itu berarti kamu kamu terkutuk atau lebih jelek. Jadi hanya ada satu pilihan, hari kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok kita harus lebih baik daripada hari ini. Inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
15 abad yang lalu, dan ini mestinya menjadi pegangan kita, dan ini menjadi niat baik semua bangsa. Masyarakat. Karena itu apabila di sana ada pihak-pihak yang berbeda pendapat, dua hal. Pertama, penyampaiannya tentu jangan cara yang bisa lebih diterima. Yang kedua, di lain pihak pemerintah juga harus menyikapi positif sebagai kritik. Betul. Jangan dianggap ini sebagai lawan politik yang harus diberangus, yang harus dihabisi. Saya rasa kalau itu terus sikap yang diambil, maka tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada yang beruntung. Ya. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi hanya membela Republik kita ini, bagaimana agar bangsa kita ini ke depan terus menjadi bangsa yang lebih baik, maju, rakyatnya hidup dalam masyarakat berkeadilan, ada kepastian hukum, ya. Siapapun yang salah harus ditindak, tapi kalau tidak salah jangan saja langsung dibarengusi tangkap. Betul. Jadi cara-cara ini kami menaruh harapan Polri yang baru dapat benar-benar menghayati ini, melihat ke belakang, menengok ke belakang apa langkah yang lalu yang dianggap kurang tepat, kurang bagus. Polisi terus dikritik, jadi harus ditanggapi secara objektif. Oh, saya ini kepala polisi yang baru. Kalau pendahulu saya ternyata tidak benar, saya harus memperbaiki. Betul. Harus bersifat kesatria. Betul. Dihadapi mereka yang oposisi, diajak bicara. Itu kalau saya jadi harus pendekatan baru, karena memang sistem demokrasi Barat itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kultur kita. Yang kedua, sistem ini juga belum terlalu lama setelah kita mengadop dari sejak ada reformasi yang lalu. Semua masyarakat, rakyat masih perlu dididik untuk bagaimana ke depan melakukan ini. Karena sebenarnya setiap bangsa itu, mereka masuk, bangsa-bangsa yang maju maksud saya, mereka mengadop sistem demokrasi yang liberal ini setelah semuanya mapan. Betul. Sistem politiknya mapan, sistem ekonomi tertentu mapan. Dulu, ya. Baru mereka siap masuk dalam sistem ada ini. Satu lagi Pak, pendidikan harus mapan juga. Iya, termasuk pendidikan, ya politik dan pendidikan. Sedangkan di Indonesia nampaknya tidak melalui itu dulu. Betul. Kita dari keadaan masyarakat yang porak-poranda akibat apa yang dikatakan dulu Orde Lama atau Orde Baru, kita langsung masuk dalam sistem demokrasi. Jadi ibarat kita ini masuk suatu kota, kita belum tahu kota itu apa, kita mau tidur di mana, kita mau makan bagaimana, kita belum punya persiapan seperti itu, tiba-tiba kita ambil itu. Karena kita lihat semualah bangsa-bangsa seperti Jepang, seperti Korea, mereka semua dulu sistem diktatorship juga. Betul. Untuk mendapatkan pendidikan, ekonomi yang mapan, politik yang sudah mantap, baru setelah itu diterapkanlah sistem demokrasi ini. Sementara kita belum ada itu. Jadi pemerintah harus menyadari ini, sistem pendidikan adalah sangat penting, dan caranya tidak boleh sekaligus semua membalikkan tangan, ya. Harus mudah membalikkan tangan. Betul, harus seperti itu. Jadi dengan melihat itu dan bagaimana sekarang perkembangan politik di Indonesia, saya rasa ajakan yang paling tepat adalah marilah baik itu pemerintah, baik itu badan-badan swasta, atau umat, atau tokoh-tokoh para ulama, atau tokoh-tokoh agama, maksud saya secara seluruhnya, hendaknya bisa duduk bersama, merenung, berpikir apa yang sebaiknya dan seharusnya kita lakukan untuk mengambil sistem di Indonesia ini agar kita ini bisa benar-benar melaksanakan sistem yang mapan. Karena sekarang ini misalnya kita sudah melalui pemilu yang berapa besar biayanya kita sepak. Triliunan biaya pemilu di Indonesia. Tapi orang mempertanyakan di mana peran wakil rakyat yang mereka duduk di sana. Betul. Hasil keringat dan hasil dana yang tidak sedikit yang dikeluarkan oleh rakyat juga, sehingga mereka bisa duduk di Senayan. Betul. Jadi kami harapkan juga wakil rakyat di Indonesia hendaknya selalu berkomunikasi dengan rakyat yang memilih mereka dahulu. Seperti di Australia, rakyat di sini itu lebih baik bersama di rakyat daripada gedung parlemen. Mereka di gedung parlemen di Canberra hanya kalau sidang. Betul. Di luar itu mereka adalah hidupnya selalu di daerah pemilihan mereka. Mereka bertemu, mereka menyebar pamflet ini program saya, kemudian bertemu dengan konstituen, apa saran Anda. Saya itu di rumah saya, di letterbox saya selalu mendapatkan. Misalnya pamflet-pamflet dari MP lokal. Walaupun saya masih warga negara Indonesia, tapi mereka setiap rumah mereka kirim itu, dan mereka mengundang rakyat untuk datang ke kantor mereka, menyampaikan saran mereka. Itu yang terjadi di Australia. Jadi ada connection. Sementara wakil kita, maaf, itu yang terjadi seperti itu, kritik di mana-mana. Anda begitu duduk, seolah Anda tidak bersuara dan Anda tidak berkomunikasi lagi dengan rakyat. Konstituensinya. Jadi ada gap.
Satu lagi Pak, Iya. orang mengatakan anggota DPR yang terpilih itu ya, mereka begitu karena mereka tuh banyak yang karena biaya dari untuk menjadi seorang wakil rakyat itu sangat mahal sekali di Indonesia. Jadi mereka itu lebih banyak berbakti kepada sponsor-sponsor mereka, pemodal-pemodal yang ada di belakang mereka itu. Jadi saya pikir itu ya, sistem pemilu kita itu yang harus dirubah Pak ya. Kalau menurut Bapak gimana? Itu juga suatu poin barangkali yang valid untuk dibicarakan. Dan itu nampaknya bukan saja juga wakil rakyat, termasuk pejabat-pejabat juga. Semua naik kira-kira nampaknya semua dengan sistem membeli, yaitu yang disarankan kemarin oleh seorang gubernur di Indonesia yang sangat bagus. Anda ini sekarang sudah menduduki jabatan. Tapi hendaklah Anda berpikir bahwa jabatan itu tidak bisa dikorbankan atau tidak bisa dijual belikan. Anda di sini mungkin akan masih terus dapat tawaran uang yang jumlahnya tidak sedikit, dan Anda hanya bisa dengan Anda melangkah satu langkah sedikit saja, Anda sudah bisa memperoleh uang yang tidak sedikit. Ini seharusnya pikir ini bagus sekali, dan ini bagus direnungkan oleh semua, baik itu pejabat dalam tingkat pusat, ya, mulai dari sejak menteri, kemudian gubernur, bupati, ya, dan kemudian juga wakil-wakil rakyat dari tingkat DPR pusat, DPRD. Harus ke sana Pak. Di sini tidak ada istilah pesta demokrasi. Yang adalah hanya demokrasi tanpa pesta. Di Indonesia mungkin orang mengatakan pesta demokrasi lebih banyak pestanya. Sementara demokrasinya tidak ada kenyataannya, karena begitu sudah terpilih ya sudah kembali yang dulu lagi. Yang kedua, setiap kritik itu dianggap lawan politik. Apa yang bisa kita sumbangsikan kepada masyarakat kita di Indonesia sana, selain pemikiran-pemikiran, sumbangan harta ataupun uang setiap kali ada bencana atau kesusahan di Indonesia sana. Dan juga saya lihat Pak ya, belakang-belakang ini jumlah masyarakat miskin di Indonesia itu meningkat sekali Pak. Saya bisa buktikan dengan ini Pak. Dengan bertambah banyaknya saudara, teman, tetangga yang minta bantuan kepada kita di Australia ini. Yang langsung ke kita gitu Pak ya. Saudara saya, tetangga saya, atau teman sekolah dulu. Yang banyak sekali daripada mereka itu yang minta bantuan ya. Oh tolong dong saya dibantu. Itu saya bukti buat saya, itu satu tanda buat saya itu ya, bahwa kehidupan di sana itu lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul, kita lagi pandemi corona sekarang ini ya, ekonomi semua lagi susah. Tapi seperti kita bicarakan tadi, disinilah kehebatan seorang pemimpin itu diuji di saat kita sedang mengalami bencana yang berat ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan para pemimpin kita di Indonesia sana menjadikan bencana ini suatu pelajaran dan mengambil kebijaksanaan jauh lebih pro rakyat, lebih mensejahterakan rakyat di masa depannya. Ada itu kita berbicara bahwa wakil-wakil rakyat yang diharapkan menyuarakan rakyat ternyata tidak berfungsi. Barangkali Presiden perlu mengambil langkah drastis ya, bahwa pertama, Presiden harus berniat baik untuk mendengarkan suara rakyat. Betul. Iya. Karena wakil-wakil mereka tidak berfungsi, jangan suara mereka yang diambil. Jadi kalau perlu Presiden membentuk semacam dewan penasihat berskala besar, ya, dari tokoh-tokoh masyarakat seluruh daerah di Indonesia. Ya, dan secara berkala bertemu dengan yang Presiden. pro ataupun kontra dengan itu. Iya. Tentu saja begitu, dari terutama mereka yang berseberangan dengan Presiden. Betul. Sehingga polisi yang diadop oleh pusat itu betul-betul mencerminkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah. Ini penting agar supaya tidak berseberangan tadi ya. Karena kalau sistem ini berseberangan terus-menerus dan pemerintah selalu beranggapan bahwa yang berlainan pendapat berseberangan dianggap lawan, musuh, dan kemudian diberangus dan ditangkap, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena tokoh-tokoh masyarakat ditangkap, kemudian pendukungnya akan terus bergejolak mendukung tokoh-tokoh tersebut. Betul. Jadi kami mengharapkan, ini pernah saya sampaikan pada beberapa wawancara yang lalu, kita punya wakil presiden yang juga seorang termasuk golongan ulama. Channel-channel wakil presiden kan para ulama dahulu sebelum beliau menjadi wakil presiden, mengapa itu tidak hidupkan, tidak dimanfaatkan. Saya undang si A, si B, marilah kita duduk sama-sama lagi
berikan kritik kepada kami dan berikan saran kepada kami apa yang sebaiknya kami lakukan secara kebijakan dengan beliau. Saya tetap menyarankan, mudah-mudahan ini sampai kepada beliau, Pak Ma'ruf Amin. Rakyat mengharapkan, kami mengharapkan agar Bapak berperan lebih aktif, menggandeng, mendengar ya Suara-suara masyarakat, suara-suara suara para ulama, terutama para ulama yang termasuk bagian juga dari teman-teman dulu waktu sama-sama di MUI, di partai-partai yang lain. Coba mari kita sama-sama kita rangkul, kita undang, kita ajak berbicara, berembuk bersama. What we can do together as scholars, as tokoh masyarakat untuk memperbaiki sistem politik Indonesia agar kehidupan masyarakat Indonesia, agar keikutsertaan masyarakat itu dapat didengar pendapatnya. Itu yang penting sekali yang kita sampaikan. Betul. Pengen sekali Indonesia seperti Australia tempat kami tinggal ini. Australia yang begitu stable, Pak ya. Pemerintahan yang stable dan pemerintahnya betul-betul concern tentang kehidupan masyarakat Australia ini. Selalu concern untuk memperbaiki dan selalu memperbaiki kehidupan masyarakat Australia. Seperti contoh yang satu, Pak ya, tentang vaksinasi virus corona ini, Pak ya. Australia sampai sekarang belum melaksanakan vaksinasi karena terlalu begitu banyaknya argumentasi di parlemen sana. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Masih ada yang selalu terlalu concern. Itu bukan karena ekonomi atau bisnis di belakangnya, tapi mereka concern untuk keselamatan warga negara Australia ini. Begitu ketatnya mereka mengawasi vaksin-vaksin tadi ya Pak, sampai betul-betul bisa approve, sudah berapa kali tes, dan mereka baru kasih go, lampu hijau untuk bisa dilaksanakan vaksin itu bulan depan Pak ya, bulan Maret ya. Dan begini, saya tambahkan, walaupun Australia adalah negara sekuler, tapi begitu mengambil pendapat, mengadopsi bahwa vaksinasi akan dilakukan, maka tokoh-tokoh agama kami dilibatkan untuk memberikan pendapat, memberikan juga semacam himbauan kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini tidak bertentangan dengan agama masing-masing. Maksudnya halal. Ya, maksudnya halal, memenuhi kriteria kehalalan agama masing-masing halal. Jadi kami mengeluarkan semacam fatwa untuk itu. Ini di sebuah negara yang sekuler ya. Negara sekuler aja begitu ya. Tapi polisi seperti itu diambil juga gitu. Ya, betul. Agar terjadi sinkronisasi dalam segala level. Betul. Level politik, level ilmu kesehatan, medicine, dan juga level agama. Semua mereka perhatikan, segala sesuatu sisinya, sehingga mereka tuh bisa melaunching vaksinasi di Australia ini secara smooth dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih Bapak Amin, Bapak Dr. Amin Hadi, uraiannya pada pagi hari ini, pagi yang cukup cerah walaupun sedikit berawan. Alhamdulillah. Udara enak. Di hari Jumat pagi ini, sebelum kami nantinya akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Indonesia Al-Hijrah, Tempe. Sekali lagi, terima kasih Dr. Amin Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lain insyaallah. Terima kasih. Sahabat Dios dimanapun saja berada, itulah tadi wawancara pagi saya dengan Bapak Imam besar kita, Dr. Amin Hadi, seorang scholar, seorang ilmuwan Indonesia yang berada di Australia, yang dulunya beliau berkarir di Canberra, ibu kota pemerintahan Australia, sekarang sudah di Sydney untuk menjadi seorang imam di kota Sydney. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share kepada sahabat-sahabat atau teman-temannya atau kontaknya seluruh Indonesia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.